Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama adalah nikmat umur, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar. Salawat dan salam tak lupa limpah curahkan kepada pahlawan revolusioner Islam, yakni Nabiyana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita bersama-sama berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, baik itu wabah, penyakit, dan semacamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rasa sabar dan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya Agung Aryadi Putra, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 1, kelas 1E. Baik, dalam video kali ini, yaitu video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Pada substansi pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hadis dhaif. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu apa itu hadis. Hadis biasa diketahui oleh kita bersama, yaitu sebuah bentuk yang isinya percakapan mengenai sifat, perilaku, perkataan, dan perbuatan Nabi sebelum ia menjadi Nabi dan ketika ia menjadi Nabi. Lantas, apa itu hadis dhaif? Nah, hadis dhaif bisa dikatakan yaitu hadis yang lemah. Mengapa bisa dikatakan tersebut atau mengapa bisa dikatakan sebagai hadis yang lemah? Ada dua hal yang menyebabkan hadis tersebut dikatakan hadis lemah. Yang pertama, terputusnya sanad. Dan yang kedua, cacatnya perawi dan adanya keganjilan yang ada di dalam sanad-sanadnya. Adapun macam-macam hadis dhaif yaitu ada hadis munqati, hadis mudhal, hadis mutrok, mudraj, dan maklub. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai hadis mudraj. Nah, hadis mudraj adalah hadis yang isinya atau adanya suatu lafal yang berasal dari sebagian perawi, bergandeng dengan matan. Nah, tanpa ada penjelasan kepada pendengar. Jadi, biasanya hadis mudraj ini atau lafalnya itu berada di tengah-tengah hadis. Nah, hadis mudraj atau hadis dhaif mudraj itu dibagi menjadi dua macam, yaitu mudraj sanad dan mudraj matan. Yang pertama adalah mudraj matan, yaitu perkataan yang disebutkan oleh seseorang perawi di dalam hadis, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Lalu orang yang tidak mengetahui hakikat tersebut itu menyangka bahwa itu adalah sebuah hadis atau perkataan daripada si perawi itu adalah sebuah hadis. Namun padahal kenyataannya perkataan tersebut bukanlah termasuk qaul Nabi. Jadi bukan termasuk kepada hadis. Kemudian ada mudraj sanad. Dalam kitab Minhatul Mughith bab hadis mudraj sanad terbagi menjadi 4 bentuk,
yaitu seorang golongan ahli hadis yang meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad-sanad yang berbeda. Kemudian yang kedua itu seorang perawi yang meriwayatkan hadis secara sempurna dengan sanad-sanadnya, kecuali satu arah sanad saja. Nah, yang ketiga seorang rawi meriwayatkan dua hadis berbeda dengan dua sanad. Nah, yang keempat seorang rawi yang meriwayatkan sanad, lalu rawi lainnya mengatakan perkataan yang berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah hadis mudraj sanad menurut kitab Minhatul Mughith bab hadis mudraj. Bisa di-search di Google untuk menambah referensi yang lainnya, terutama mengenai mudraj sanad, karena saya tidak menjelaskan lebih rinci di sini. Saya hanya mengambil sebagian garis besarnya saja. Masuk kepada contoh hadis mudraj, yaitu di sini saya mengambil contoh mudraj di awal matan. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asbigu sau'a wailul lil aqabi minan nar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu kalian. Celakalah bagi orang yang tumit-tumitnya tidak terkena air wudu. Nah, dalam kata sempurnakanlah wudu itu bukan perkataan Nabi, melainkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan di sini tidak dijelaskan. Adapun hal yang mendukung hal tersebut yaitu hadis Bukhari nomor 160 dan hadis Muslim nomor 356. Nah, hadis Bukhari nomor 160 yang menjelaskan mengenai tumit yang dibasuh ketika wudhu, yang memiliki arti telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata saat dia lewat di hadapan kami. Sementara saat itu orang-orang sedang berwudu. Nah, ia berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abdul Qasim Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka. Nah, itu adalah arti dari hadis Bukhari nomor 160. Kemudian kita lihat kembali hadis Muslim nomor 356. Nah, hadis Bukhari nomor 356 memiliki arti telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Salam al-Jumahi telah menciptakan kepada kami Ar-Rabi yaitu bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu. Nah, hadis Muslim nomor 356 memiliki arti telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Salam al-Jumahi telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi bin Muslim dari Muhammad bin Ibnu Ziyad. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki belum mencuci kedua tumitnya. Maka beliau bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka. Nah, ketika kita melihat hadis Bukhari nomor 160, itu yang mengatakan sempurnakanlah wudu itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, bukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Muslim nomor 356 itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya berbicara celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka. Nah, dalam sebuah contoh hadis dhaif mudraj yang tadi saya bacakan di awal, dalam artian kata sempurnakanlah wudu tersebut
bukan kata yang diucapkan oleh Rasulullah, melainkan kata yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ketika melihat sahabat atau orang-orang yang tengah wudhu dan belum membasuh tumitnya. Sempurnakanlah wudhu kalian. Nah, itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ketika di sini kan tidak ada penjelasan dalam hadis dhaif itu, maka hadis tersebut dikatakan hadis dhaif karena lemah, gitu kan. Jadi yang sebenarnya itu bukan haul dari Nabi, hauliah dari Nabi, perkataan dari Nabi, di sini tidak dijelaskan. Dan ketika kita membaca, ketika orang itu awam, ketika tidak ada rasa ingin tahu, dia akan menganggap bahwa oh, itu dari Nabi. Sedangkan faktanya itu dari Rasulullah, bukan dari Nabi, melainkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh dan pengertian serta penyampaian hadis dhaif versi Agung Aryadi. Jikalau ada kelebihan, itu semata-mata hanya milik Allah. Jikalau ada kekurangan dalam video kali ini, itu semata-mata milik saya sebagai manusia. Ihdinas siratal mustaqim, semoga kalian semua bisa mengambil intisari ilmu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.